Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Qaulun Salim dimanapun kalian berada, mukjizat artinya suatu perkara yang luar biasa yang tidak akan mampu manusia membuatnya karena hal itu di luar kesanggupannya. Mukjizat itu dianugerahkan kepada para nabi dan rasul dengan maksud menguatkan kenabian dan kerasulannya, serta menjadi bukti bahwa agama yang dibawa oleh mereka benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemukjizatannya itu diantaranya terletak pada fasahah dan balaghahnya, keindahan susunan dan gaya bahasanya yang tidak ada tandingannya. Karena gaya bahasa yang demikian itulah Umar bin Khattab masuk Islam setelah mendengar Al-Quran awal surah Toha yang dibaca oleh adiknya yaitu Fatimah. Abdul Walid terpaksa cepat-cepat pulang begitu mendengar beberapa ayat dari surah Fussilat. Karena demikian tingginya bahasa Al-Quran, mustahil manusia dapat membuat susunan yang serupa dengannya, apalagi menandinginya. Orang yang ragu terhadap kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah saja yang semisal Al-Quran itu. Dan apabila penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang memang benar. Surah Al-Baqarah ayat 23. Selain itu, kemukjizatan Al-Quran juga terletak pada isinya. Perhatikanlah, sampai saat ini Al-Quran masih menjadi sumber rujukan utama bagi para pengkaji ilmu sosial, sains, bahasa, atau ilmu-ilmu lainnya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu diturunkan khusus kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa tidak bisa dinamakan dan disebut dengan Al-Quran. Demikian pula hadis qudsi tidak bisa disamakan dengan Al-Quran. Mutawatir. Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Artinya diriwayatkan oleh banyak orang sehingga terpelihara keasliannya sampai sekarang. Membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Banyak sekali hadis yang mengungkapkan bahwa membaca Al-Quran adalah merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Allah akan memberi pahala kepadamu karena bacaan itu untuk setiap hurufnya 10 kebajikan. Saya tidak mengatakan kepada kalian bahwa alif, lam, mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam, mim satu
huruf dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Hakim. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi cahaya bagimu di bumi dan menjadi simpanan deposito amal di langit." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Orang yang selalu membaca Al-Quran, yaitu orang yang mahir bersama para malaikat yang mulia, lagi taat. Dan barang siapa membaca Al-Quran, sementara ada kesulitan dalam membacanya, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.